Lo nampak record ya? Alun. Alah. Coba itu. Lah, yuk buka lagi, Mit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang instrumen pembelajaran, aspek penilaian pada majelis taklim, yang akan dijelaskan oleh Aldi. Pada Aldi kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memperkenankan saya untuk menjelaskan yaitu aspek penilaian proses pembelajaran di Majelis Taklim di Jorong Ayakacek, tepatnya Masjid Agung Ayakacek. Oke, coba kita lihat di slide. Ya, program yang akan dinilai adalah wirid pengajian Majelis Taklim di Masjid Agung Ayakacek di Desa Kubang Putih, Kecamatan Menuhampu, Kabupaten Agam. Program ini termasuk dalam jenis satuan pendidikan luar sekolah, ialah Majelis Taklim. Instrumen proses pembelajaran pada Majelis Taklim Masjid Agung Ayakacek. Oke, lalu di next. Oke, yang pertama adalah instrumen angket. Yaitu kami akan berikan instrumen ini kepada sasaran jemaah majelis taklim. Nah, mungkin bisa kita lihat yaitu keterangan pilihan jawaban. Oke, maaf ya, ada suara anak kecil. Oke, kalau sangat baik itu nilainya 100. Kalau baik 80, cukup baik 60, kurang baik 40, tidak baik 20. Petunjuknya pada angket ini terdapat beberapa pertanyaan atau pernyataan. Pertimbangkanlah baik-baik setiap pertanyaan sesuai keadaan yang terjadi. Lalu yang kedua, berilah tanda checklist pada salah satu kolom di bawah ini. Lanjut. Nah, mungkin bisa sama-sama kita lihat bahwa aspek yang dinilai itu adalah proses pembelajaran di majelis taklim. Yang pertama itu adalah kegiatan pembelajaran dilaksanakan pada hari Minggu dan Selasa. Lalu yang kedua, pembelajaran dilakukan di ruangan tertutup, yaitu di masjid. Lalu yang ketiga, pembelajaran diberikan oleh ahli di bidang ilmu agama, seperti fikih, sirah atau sejarah, dan tafsir, baik itu tafsir Quran dan tafsir hadis. Nah, jadi kemarin kata Bapak atau Ibu Nurul, bahwa instrumen ini boleh apa yang tidak ada di lembaga, instansi atau program tersebut. Tapi di sini kelompok memilih apa yang ada pada program di majelis taklim tersebut karena kami menilai dari aspek proses pembelajaran di majelis taklim. Oke, coba lanjutkan slide selanjutnya. Nah, bisa sama kita baca ya. Pembelajaran dilakukan dengan metode ceramah, dilakukan dengan metode tanya jawab, dilakukan dengan demonstrasi, menggunakan media ketika pemateri atau ustadz menjelaskan. Lalu yang kedua, media, infokus yang digunakan, lalu papan tulis yang digunakan. Nah, jadi itu kira-kira yang ada di majelis taklim Masjid Agung Ayakacek. Terkadang tidak menggunakan infokus karena infokus sering bermasalah di majelis taklim tersebut. Lalu sering digunakannya papan tulis. Nah, mungkin itu. Lanjut. Nah, lalu menggunakan mikrofon sebagai pengeras suara, lalu ATK, alat tulis kantor, diberikan dan dipergunakan saat proses pembelajaran majelis taklim. Lalu yang selanjutnya dilakukannya evaluasi saat pembelajaran akan diakhiri oleh Ustadz. Nah, jadi di sini maksudnya adalah Ustadz atau pemateri tersebut mengulang kembali apa yang dia berikan kepada jemaah. Dalam istilahnya itu adalah mengevaluasi apa yang telah dijelaskan. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan materi pembelajaran oleh Ustadz. Setelah dievaluasi, dievaluasi dinilai para jemaah atau ditanyakan kembali, lalu Ustadz menyimpulkan kembali apa sih yang disampaikan saat program itu terjadi atau pengajian tersebut. Lalu yang terakhir adalah melakukan ujian atau kuis mengenai pembelajaran selama 1 bulan terakhir. Biasanya ini dilakukan oleh pengurus atau struktur majelis taklim yang ada di Masjid Agung Ayakacek. Jadi struktur tersebut atau pengurus tersebut mengadakan seperti pertanyaan
pertanyaan kecil lah bersifat instrumen tertulis. Nah, akan memberikan soal terkait pembelajaran yang diberikan seperti tadi ya, tentang fikih atau sirah atau sejarah, lalu tentang tafsir. Nah, itu diberikan oleh pengurus Majelis Taklim Masjid Agung Jaya Kaca. Oke, lanjut. Ya, sepertinya ini model angket yang kedua. Nah, seperti instruksi Bapak kemarin, bahwa macam-macam angket itu banyak model-modelnya. Coba kita lihat sama-sama. Di sini kita menilai bagaimana pendapat Bapak atau Ibu tentang penyajian materi pembelajaran majelis taklim, seperti yang di bawah ini. Nah, kita lihat keterangannya. Kalau 1 itu sangat bermanfaat, kalau 2 bermanfaat, kalau 3 kurang bermanfaat. Materi unit pengajian yaitu materi yang diberikan oleh Ustadz ialah mengenai fikih ibadah, mengenai kisah inspiratif atau tokoh penyebar Islam. Ini bisa dikategorikan sirah atau sejarah. Lalu yang ketiga, materi yang diberikan oleh Ustadz ialah mengenai hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi istilahnya adalah bersosial di dalam pandangan syariat Islam. Lalu yang keempat adalah mengenai tafsir Quran. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga sama seperti tadi, tapi ini keterangannya sangat bermanfaat dan kurang bermanfaat. Yang sebelumnya itu adalah 1, 2, 3 gitu ya, kalau tidak salah. Oke, kita lanjut. Nah, ini merupakan angket juga, yaitu bagaimana menurut Bapak atau Ibu pengadaan peralatan yang dibutuhkan saat proses pembelajaran di majelis taklim. Nah, ini ada dan tiada istilahnya. Kami memberikan instrumen. Kalau papan tulis itu ada, alat tulis diberikan, buku pedoman itu kadang-kadang kalau sempat Ustadz itu memberikan dokumen atau filenya, itu akan kami printkan. Lalu yang keempat adalah pengeras suara, mikrofon, meja. Kami tidak memakai meja, kami memakai karpet, lalu kursi, laptop, proyektor, dan lain. Nah, di situ mungkin bisa kita jadikan instrumen yang akan kita berikan kepada jamaah majelis taklim. Nah, di sini sifatnya pengadaan peralatan itu ada atau tidak ada. Lalu berapa jumlahnya? Nanti kita kisarkan di sini. Misalnya papan tulis berapa jumlahnya, kita buat paling bawah seperti itu. Oke, mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai instrumen angket. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Aldi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anur. Pada Anur, kami persilakan. Oh, baik. Terima kasih atas kesempatan dari moderator. Saya akan melanjutkan materi dari Saudara Aldi mengenai majelis taklim. Itu selanjutnya tentang instrumen wawancara. Di sini sasaran yaitu jamaah majelis taklim. Yang pertama, apakah dengan majelis taklim Bapak dan atau Ibu merasa terbantu dalam hal menambah ilmu serta memperbaiki diri ke depannya. Yang kedua, menurut Bapak atau Ibu, apa saja kendala dalam proses belajar atau pengajian yang dilaksanakan? Terus yang ketiga, berapa durasi atau waktu belajar pengajian yang ideal dalam satu pertemuan setiap minggu? Keempat, berapa kali dalam seminggu Bapak atau Ibu mengikuti kegiatan pengajian majelis taklim? Terus yang kelima, bagaimana metode yang digunakan oleh Ustadz dalam menyampaikan pelajaran pengajian? Selanjutnya, bagaimana metode yang digunakan oleh Ustadz dalam menyampaikan pelajaran pengajian? Terus yang itu, apakah media yang digunakan dapat membantu Bapak atau Ibu? Yang terakhir itu, apa harapan Bapak atau Ibu untuk pengajian majelis taklim? Oke, lanjut. Terus mengenai instrumen kuesioner, sasarannya itu para jemaah dan majelis taklim. Keterangan pemilihan jawaban yaitu iya, kurang, atau tidak.
Untuk pertanyaan itu yang pertama, apakah proses pembelajaran di majelis taklim belajar dengan berjalan dengan baik pada saat dilaksanakan pengajian? Itu pilihan jawabannya ada iya, ada kurang, ada tidak. Kemudian yang kedua, apakah Bapak atau Ibu merasa bosan dengan penyampaian materi pengajian oleh Ustadz? Itu ada pilihan jawaban A, iya, B, kurang, C, tidak. Lanjut. Terus yang ketiga, apakah dengan adanya media, Bapak atau Ibu merasa terbantu dalam memahami materi pengajian yang diberikan? Itu pilihan jawabannya sama, itu iya, kurang, atau tidak. Yang keempat, apakah dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan demonstrasi Bapak atau Ibu dapat dengan mudah apa yang disampaikan, memahami gitu. Pilihan jawabannya juga sama, itu A, iya, B, kurang, C, tidak. Yang terakhir, apakah pemateri atau ustadz yang memberikan pembelajaran memahami apa yang disampaikan kepada jemaah? Jawabannya itu iya, B, kurang, C, tidak. Oke, mungkin hanya itu dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anur. Mungkin hanya sekian penampilan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kami dari kelompok 10 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Mungkin dihentikan recordnya.